belum, Pak. Ya, masih ada beberapa yang dievaluasi, ada yang terus yang tahun ini kan baru saja dapat yang baru, Pak, sudah. Oh gitu. Ya. Oke, kita ke 24 Pak Kaswanto. Monggo Pak. Pak Parmin, panjenengan selama di SD 3 sudah menyusun program supervisi, Bapak? Selama di sini, Pak? Ya. Ini yang secara khusus belum, Pak, yang di sini. Tapi kalau karena tinggal melanjutkan. Ya. Oh, jadi melanjutkan ya Pak, ya? Melanjutkan Ya, melanjutkan. Kepala yang sudah ada. Ya. Nah, kalau begitu selama panjenengan di situ sudah melaksanakan supervisi apa saja, Pak? Yang utama ya supervisi administrasi, kemudian supervisi proses pembelajaran dan penilaian yang utama. Berikutnya aspek yang perlu diperbaiki Pak dalam temuan panjenengan selama di SD 3 Giriwono, Pak. Kaitannya kemampuan guru dalam menggunakan alat peraga sebenarnya, Pak. Kemudian kemampuan guru dalam bertanya yang baik yang perlu diperbaiki. Kalau yang lain angka sama. Setelah ada temuan-temuan, bagaimana Pak teknik untuk perbaikannya, Pak? Salah satunya dengan saya sampaikan secara umum evaluasi itu tentang kekurangan dan kelemahannya, di samping juga secara personal kita sampaikan tentang kekurangannya dan bisa diperbaiki. Misalnya kalau mengajar harus semaksimal mungkin menggunakan media. Terus kalau ada media pun harus digunakan karena kan guru itu lupa. Ada media kemudian terencana tapi juga tidak digunakan. Nah, ini agar guru-guru melaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah tertulis di RPP-nya. Salah satunya itu, Pak, ya. Untuk Pak Sarwiji. Oke, Pak. Ini sampun nate di supervisi, Pak Parmin, Pak. Pernah, kalau Pak Parmin baru sekali, Pak, untuk penilaian di akhir tahun kemarin. Kalau kepala sekolah yang lama pasti itu setiap 1 bulan sekali ada supervisi. Pembelajaran, baik pembelajaran dan sebagainya. Sudah dituangkan Pak Parmin dalam tindak lanjut ya, dari hasil supervisi diadministrasikan, Pak? Ada, Pak, nanti bisa teman-teman hasil supervisi kemarin coba ditunjukkan. Mungkin sebagian sudah diupload, Pak. Oke. Coba nanti lanjut, Pak. Oke. Selama ini hasil supervisi digunakan untuk apa, Pak Parmin? Ya, untuk umpan balik guru dan saya sebagai kepala sekolah, terutama di dalam perbaikan baik administrasinya maupun proses pembelajarannya. Oh ya, jadi untuk tindak lanjutnya perbaikan ya, Pak ya? Iya. Ya, kalau misalnya ada guru yang hasil supervisinya sangat kurang, ada nggak, Pak? Alhamdulillah kalau selama saya di sini tidak ada, Pak. Rata-rata ya baik. Semua baik ya, Pak ya? Ya. Tenang-tenang. Terus, ya. Jadi dengan supervisi yang baik, tentunya tindak lanjutnya. Enggak, Pak Parmin, kalau ada guru
yang dari supervisi Pak ternyata hasilnya sangat luar biasa dan baik, apa yang Bapak lakukan? Ya, Ya, kita berikan apresiasi, minimal ucapan sangat baik sama menguasai, dan juga kita sampaikan ke teman-teman bahwa ini A atau A ini supervisi yang sangat baik untuk ditingkatkan atau ditingkatkan Pak, jangan dipertahankan. Ya, kemudian saya sampaikan ke teman-teman agar teman-teman bisa menirunya. Gitu. Kalau dipertahankan kan kurang baik Pak. Ya, selain itu Pak, mungkin untuk bahan pertimbangan lainnya, misalnya kenaikan pangkat, mungkin pengembangan karir, begitu Pak? Ini kaitannya dengan apa? Bukan karir juga Pak. Ini yang tadi barangkali Pak. Misalnya mau di saya ini tunjukkan dulu Pak. Karena Bapak sangat sukses, bagus nanti dari pertimbangan di SKP atau DP3-nya, gitu ya Pak ya? Iya, termasuk niku. Ya. Ini Terus calon ke kepala sekolah. Terima kasih Pak Parmin. Ya termasuk Pak Sarwiji itu kan kita promosikan untuk kepala sekolah. Ya. Nah, itu termasuk itu teman-teman. Ini barangkali Pak yang tadi yang di tapi mungkin tidak terbaca. Kalau yang diupload mungkin perlu terbaca Pak. Itu beberapa contoh seperti kami. Terima kasih Pak Parmin. Oke, gitu. Kita ke 25 Pak. Pak Parmin, sebentar. Saya tak tanya Pak Guru dulu aja, Pak Sarmiji. Enggak, jangan. Pak Sarmiji, apa ide kreatif dari Pak Kepala Sekolah yang baru ya mungkin? Pak Sarmiji. Ya Pak. Ya. Ide kreatif atau inovatif dari Pak Kepala Sekolah? Kalau kita baru bertemu dengan beliau itu sekitar 3 bulan ini Pak. Jadi belum terlihat itu ide kreatif. Beliau masih mengikuti yang lama kan. Oh gitu, masih menyesuaikan. Memang ya. belum memperlihatkan ide kreatif. Oh gitu. Kalau Pak lingkungan. Gimana Pak? Iya. Iya baru orientasi lingkungan, betul Pak Parmin. Ya. Tapi Pak Parmin punya gagasan untuk ide kreatifnya Pak? Saya sekilas kan ini kan sudah luar biasa teman-teman itu modal sarana prasarananya. Kemarin kan langsung penataan lingkungan yang pertama itu. Enggak, mungkin gini Pak Parmin, maaf. Pak Parmin punya ide kreatif yang sudah dipikirkan, mungkin tentang pembelajaran, tadi penataan lingkungan, mungkin lainnya lagi. Kalau pembelajaran apa gitu, ada enggak? Ya, agar lebih informasi aja nanti teman-teman. Karena ini kan saya agak satu pandemi itu sehingga kalau ketemu guru tidak maksimal, apalagi WFH, WFO ini ketemuannya 2 guru, 3 guru dan gitu. Lalu hanya kita memberikan motivasi agar pembelajaran tetap jalan apapun yang terjadi sesuai dengan kemampuannya. Ya, sebetulnya justru di sini Pak Parmin, maaf ya Pak ya, saya tidak mengajari. Di sinilah masa pandemi ini kita memerlukan hal-hal yang kreatif dan inovatif Pak. Jadi maaf ya kalau saya sebagai motivator itu justru di sinilah kita harusnya membuat sesuatu yang baru di tengah keterbatasan. Jadi kita jangan menyerah dengan kondisi pandemi kalau saya. Karena apa? Justru di masa pandemi ini kita biasa mengajar ceramah, membaca dan sebagainya. Kita kan bisa mengajar dengan menggunakan PowerPoint, dengan video kayak gitu, Pak. Mestinya seperti itu, Pak. Kalau setuju nggak, Pak? Setuju nggak, Pak Parmin? Ya, alhamdulillah setuju, Pak. Iya. Kemarin saya arahkan ke YouTube, Pak. Nah, gitu. Jadi itu ide kreatif. Ibu Bapak kita belajar dengan YouTube. Jadi kemarin saya arahkan ke YouTube. Nah, itu loh. Pak Parmin, Pak Sarwiji. Pak Sarwiji, selama masa pandemi PJ pembelajaran kan menggunakan jarak jauh. Ya.
Terus teknis panjenengan bagaimana Pak? Pakai apa itu? Kalau saya biasa pakai Google Meet, Pak. Aplikasi Google Meet. Google Meet ya. Itu dari sarana atau HP putra putri sudah memadai Pak? Alhamdulillah memadai, Pak. Dari setiap kita buka room itu hampir 50% banyak yang masuk. Pernah panjenengan mempunyai ide mengajar kemudian di video, hasil videonya itu dikirim melalui WA group begitu? Belum, tapi sudah pernah merekam video, Pak. Untuk disampaikan di grup WA belum. Kalau di pedesaan kan itu Pak, yang termudah kan guru mulang, nerangke, mboten mung dawuh mawon. Ini koreksi teman-teman di pedesaan itu, nah guru ngekei tugas tok kan orang rampungi, Ya. orang rampungi tidak memberikan Pakai solusi. video itu ya, video. Iya. Ya itu pernah, video itu pernah. Tapi hanya cuma apa itu? Ya namun cuma menerangkan saja, menerangkan. Ya. Lebih banyak pesan suara, Pak. Kalau Ya. biasanya seperti itu di WA group itu. Pesan suara biasanya. Itu yang sederhana bisa nerangke materi, mboten Iya. maringi tugas mawon. Seperti antara keluhan masyarakat kadang wali itu, oh guru kayak tugas wae, tapi ora diterangke kan begitu. Betul. Ya, Itu Pak. salah satu ide sederhana tapi kan penguasaan materi bisa dipahami oleh putra putri kita. Itu salah satu ide atau gagasan yang sederhana saja. Ya. Oke, lanjut Pak. Ya Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala, pernah ini maaf. Sebelum ini Pak Parmen Kepala Sekolah di sekolah lama atau sini aja, ini bisa gambaran saya. Ada nggak upaya melakukan perubahan atau inovasi berkaitan dengan manajemen sekolah, Pak? Sebenarnya ada Pak upaya itu, Pak. Apa Pak? Gimana Pak Parmin? Sudah Bapak cerita saja. Pengalaman di Satminta. Gimana Pak? Pengalaman di Satminta yang akan diimplementasi di sekolah yang diampu. Oh. Kaitannya dengan manajemen sekolah ya kita bagi Pak. Bagi habis dengan para teman-teman guru itu. Tidak hanya kepala sekolah saja, kalau kepala sekolah kan tidak mampu. Semua guru kita beri tanggung jawab kaitannya dengan pengelolaan, kita kelola dengan transparan. Ya. Kemudian juga berupaya untuk melibatkan pihak lain. Kalau di sekolah lama itu, kalau saya kemarin itu kan salah satu terobosan yang terbesar itu Pak, kaitannya dengan, karena sekolah saya yang lama itu kebetulan muridnya sangat sedikit Pak, hanya jumlahnya di bawah 40. Jadi kalau mau butuh sesuatu sangat sulit, akhirnya di satu sisi kita menarik juga nggak bisa, maka yang paling banyak berperan itu alumni. Bahkan sebelum pandemi yang tahun lalu itu kita sempat mengadakan reuni alumni akbar Pak, dari berbagai tingkatan. Itu bahkan bisa ngundang kos-plus di halaman sekolah itu yang kaitannya dengan dukungan pihak luar, termasuk bagaimana manajemen yang melibatkan orang lain biar orang lain juga peduli dengan program kita. Nah, itu bagus Pak. Jadi itu yang kami maksud. Semoga nanti, tapi kalau Giriwono 3 butuh enggak itu dengan di sini kemarin sesungguhnya begitu saya datang, kita ketemu dengan Bapak Komite, sudah ngobrol-ngobrol untuk pengembangan SD 3 Giriwono, prasnya, kemudian beliau tentang penataan lingkungan sama halaman dan sebagainya itu bahkan perlu ditata, itu banyak sekali yang perlu selokan, dan ternyata itu sampai kaitannya dengan peran komite yang dibatasi. Kemudian kemarin itu sudah jadi, berarti saya kasih terobosan pengalaman saya, yaitu salah satunya adalah pemberdayaan dari alumni. Karena saya yakin ini banyak sekali orang-orang yang sudah sukses Pak. Hanya tidak diberi kabar saja kan itu. Pengalaman kemarin itu ternyata ada yang di luar Jawa, ada yang jadi pengusaha, termasuk saya kesulitan buku-buku perpustakaan, ada yang ngirim dari 3 serangga sangat banyak, tahu-tahu kan itu dari teman-teman. Ya, jadi ini salah satu bagus pengalaman Pak. saja.
Ya, jadi ini yang kami maksud ya Pak ya. Info ini kan bisa memberikan inspirasi bahwa SD Tigang Giriwono juga bisa berinovasi, kreatif, ide kreatif dengan memberdayakan alumni ya Pak ya. Tadi. Ya, saya kira itu aja, langsung aja lagi, langsung ke 26 ya. Iya. Pak, langsung aja ini total ini. Hubungan dengan masyarakat, dengan sesama guru, komite dan sebagainya harmonis ya Pak ya? Alhamdulillah Pak, sangat harmonis Pak. Iya, cepat saja. Oke, 26 cukup. Yang penting komunikatif Pak. Harmonis. Alhamdulillah Pak, ini sangat komunikatif, masyarakat sangat baik. Betul ya Pak Sarwiji? Pak Sarwiji? Betul Pak. Betul. Jangan nanti jawab tidak loh. Tapi komunikasinya penting. Ya. Kemudian Pak Kepala, ini selama melakukan pembiasaan itu suasananya bagaimana Pak? Suasana dalam pelaksanaan kegiatan pembiasaan ini. Anak-anak dan semua yang terlibat suasananya riang, dan sukarela, tidak ada yang terpaksa. Suasana kondusif. Kondusif, ya. Buktinya apa Pak? Kondusif, buktinya apa? Ya, dari para yang terlibat, anak-anak itu kan tidak diperintah pun kalau sudah waktunya gitu ya. Melaksanakan. Ada kesadaran ya. Ada kesadaran untuk melakukan. Ya. Misalnya jabat tangan, ya tidak sama jabat tangan sama tamu misalnya. Tidak ada yang anti ya Pak ya? Ya? Nggak ada yang anti jabat tangan nggak ada ya? Ya karena pandemi aja. Jabat tangan. Karena pandemi aja. Dulu sebelum pandemi apa ya? Insya Allah. Ada yang nggak mau diajak jabat tangan itu Pak? Iya, sudah ada Pak. Semua ada. Ada ya. Jadi semuanya sudah dibudayakan. Oh, sudah budaya tertib gitu ya Pak? Tertib, alhamdulillah. Tertib, budaya patuh. Tertib, nyaman, iya. Ya, semua kondusif ya Pak ya? Oke. Baik. Pernah nggak sekolah ini kehilangan sesuatu Pak? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya? Belum ya. Aman. Yang lama, Pak Sarwiji. Aman. Aman ya? Belum pernah kehilangan ya? Tidak pernah. Sangat aman. Ya. Kalau penjaga sekolah ada Pak? Penjaga sekolah ada. Rumahnya dekat. Rumahnya dekat dengan sekolah. Depan sekolah Pak. Sesama lingkungan baik, komunikatif masih aman. Iya, insya Allah. Pisang di kebun aja aman Pak. Bagaimana Pak perhatian masyarakat terhadap sekolah tentang keamanan Pak? Ya, alhamdulillah mereka sangat mendukungnya Pak. Mendukung ya, masyarakat mendukung ya Pak. Mendukung ya. Saya lihat gampangan ini loh Pak. Di belakang sekolah itu ada pohon pisang aja, padahal itu sawah, kita sawah. Di pinggiran desa. Kalau budaya bersih Pak, tadi kita lihat di depan kelas ada wastafel. Airnya lancar Pak. Alhamdulillah Pak. Itu langsung dari sumur gali Pak. Kalau tempat sampah gimana Pak? Sudah dapat dipisah-pisahkan? Tempat sampah sudah dipisah-pisahkan. Tidak termasuk kategori sekolah adiwiyata Pak? Pernah masuk sekolah adiwiyata sih. Jadi SD3 Giriwono termasuk adiwiyata apa tidak ya? Termasuk Pak. Ya. Pak, nomor 28 Pak. Pak Kepala. Ya, Pak Admin. Dalam kegiatan apa saja Bapak melibatkan masyarakat, Pak?
Pak Parmen? Ya, terutama kan kaitannya dengan apa? Kalau orang tua masyarakat ya, Pak? Ya masyarakat atau orang tua kan bisa kita. Oh, Ya. iya, terkait program-program sekolah, terutama pengembangan sarana prasarana, Bang. Oh pengembangan ya. Kemudian termasuk juga apa, di dalam menyusun program sekolah. Oh ya program. Termasuk itu salah satunya itu. Ya. Termasuk Kalau juga, ya iya, menyusun program, melaksanakannya, pernah nggak mengevaluasi bersama masyarakat, Pak? Mengevaluasi program? iya, dasar program. Ya, mengevaluasi nggih. Iya. Mengevaluasi program. Pak Guru, Pak Sarmiji. Belum, Mbak. Pernah nggak masyarakat menyarankan pada teman guru kita atau siapa tentang pembelajarannya, Pak? Kalau normal tidak pernah, tapi kalau pandemi ini pasti gitu, Pak. Banyak Belum. sekali saran-saran. Oh gitu. Yang pandemi ini ada Nah, ya saran apa, pandemi Pak? ini. Saran-sarannya biasanya ya salah satunya tugas jangan terlalu banyak. Oh gitu. Kemudian ya Cak. apa itu kebanyakan apa yang dipakai itu dibawa kerja orang tua. Jadi banyak yang menyarankan sore hari atau malam hari itu kalau pembelajarannya begitu. Itu dari orang tua kebanyakan. Berarti seperti Pak, seperti atur saya tadi. Jadi disetel ke video pembelajaran. Iya. Oh, sore ganti setel. Bisa. Saran yang baik nih, Pak. Iya, makasih. Nyambung tugas tok. Ini secara mulai, Pak. Tugas tok kuwi wong tuwake gembreneng orang tua. Guru tugas wae kadang tugas dibalas kan bisa dicek tidak direspon oleh gurunya. Nah, itu maraknya saya. Yang berdek ya. Saya gembredek itu. Selain itu kalau hanya tugas kan nggak menarik, Pak. Tapi kalau lihat video bagus, menarik. Iya. Ke nomor 29, Pak. Tapi sudah dijawab ya, Pak ya. Bahwa sekolah juga melakukan evaluasi atau review kurikulum ya. Iya. Ya. Yang pernah direview apa saja, Pak? Review tentang kurikulumnya. Yang tadi katanya visi misinya. Visi misi. Itu kita review, kemudian kaitannya dengan apa KKM-nya. KKM. Kita evaluasi, kemudian kaitannya dengan program apa itu ekstrakurikuler. Ekstra. Itu juga kita evaluasi. Mungkin juga masih banyak lagi barangkali pasar, karena kan ketuanya Pak Sarwiji ini. Oh ya. Yang jelas kita sesuaikan dengan kalender pendidikan, Pak. Itu yang pasti berubah setiap tahun. Jadi kita sesuaikan ya. Ya, dengan kalender. Oh iya. Di dalamnya jadi itu tadi KKM, SKL. Iya. KKM, SKL itu kita evaluasi. SKL sekarang nggak ada ya SKL. Ya, ekstra kurikuler. Ya, kemarin juga pernah ada toh Pak review tentang ini isi kurikulum kaitannya masa pandemi. Dilakukan nggak Pak? Oh iya Pak, isi kurikulum. Iya kan? Kita gunakan kurikulum yang berbasis sekolah. Oh ya, kalau SD Giriwono 3 kurikulumnya kurikulum nasional atau kurikulum berbasis sekolah atau kurikulum pandemi, Pak? Masih nasional, Pak. Ya. Kurikulum nasional, betul. Iya. Kurikulum nasional, betul. Karena disesuaikan aja pelaksanaannya ya, Pak ya? Iya. Baik. Nomor 30, Pak, langsung kita masuk ke 30. Ya. Pak Kepala Sekolah membuat SK ke pembagian kerja tugas? Iya, alhamdulillah. Ada SK ya Pak ya? Ada SK. SK apa saja Pak? Terutama adalah SK pembagian tugas mengajar. KPM, apalagi? Ya, kemudian SK tugas tambahan yang lain, kurikuler. Ekstra. Terus lagi? Yang SK pembagian
tugas tambahan Hmm. kaitannya dengan keuangan, Nah, kemudian ya manajemen pos, kemudian saya kok ya. Operator. ya operator sekolah, Nah, apalagi Pak? ya terus pengelola aset juga kita Aset. sendirikan, bantu Ada lagi? bendahara, Nah, terus termasuk K3-nya siapa kan itu. Ya mungkin kalau perpus ada enggak Pak? perpustakaan ya termasuk petugas administrasi, Nah, perpustakaan, Ya. administrasi nggih. perpustakaan, ya. Pengelola UKS ada enggak? Pengelola UKS ada, Ada SK-nya ya Pak ya? guru olahraga ya semua kita Nah, SK-kan. guru olahraga dan pengurusnya. Kemudian guru piket ada Pak? Guru piket ada, ya. Enggak. Sekarang pertanyaannya, apakah dari SK-SK itu Bapak lampiri deskripsi tugas Pak? Pilihan tugas. Urian tugas. Urian tugas Pak Nggih. Ada enggak? Ada Pak Niku nggih. Ya, ada ya, semua ya. Ada. Tidak. Oh iya ada Pak, pun karena nggih. Ya, oke. Oke. Saya ngecek satu aja kalau ada. Pak Sarmiji. Pak. Ya. Pak Sarmiji. Bapak mendapat tugas apa? Saya bendahara bos Bendahara dan bos. juga Ya, satu manajemen aja. kelulusan. Satu. Bendahara bos Bendahara bos. Apa tugas bendahara bos? merencanakan kebutuhan sekolah, dan menganggarkan dan juga membuat SPJ yang terutama itu Pak, mengelola keuangan. Oh ya. Tertulis Pak. Apanya? Ada tertulis itu deskripsi di SK Bapak? Ada. Ada ya. Oke. Baik. Nanti Pak Parmin saya minta satu saja yang SK yang lengkap dengan deskripsinya ya Pak ya. Nggih. Siap. Ya, SK lengkap deskripsi. Dikirim di WA saja. Oke. Ke 31 Pak. Petugas asetnya sini Pak. Good. Pengelola aset petugasnya wonten. Ada. Ada. Kemudian 31 pengelola Sarpras ya. Untuk pertanyaan pengelola Sarpras ini sebentar. Tidak ada pertanyaan. Pak Kepala tadi sudah memberikan SK. Pak Kepala, saya tanya aja, apakah ada buku kontrol barang, Pak? Nggih. Halo? Iya. Pak, ada buku kontrol barang, Pak? Kontrol barang. Ada enggak? Ya, keluar masuk gitu Pak. Bukan. Keluar, persediaan itu Pak. Misalnya kita beli belanja, tes. Oh tadi ada. daftar. Oh, okay. Ada. Dan ada barangnya Pak. ada ya? Ada. Ya, buku kontrol barang. Bagus. Hanya kadang-kadang istilahnya kan yang kami yang Pak. Apa Pak? Istilahnya biasanya apa Pak? Nah, kadang dilakukan kalau sini istilahnya apa? Stok barang. Nah, boleh. Nah. Stok barang. Ya, kalau saya kan kontrol barang. Nggih, ya enggak apa-apa. Tapi akhirnya kita kan sepaham ya Pak ya. Ya, ada ya kontrol barang. Ada petugas pemeriksa barang ya Pak ya. Ada ya Pak ya? Ada. Ada gudang penyimpan barang Pak? Ada Pak. Ada gudang penyimpan barang. Penyimpan barang tidak terpakai atau yang masih dipakai? Penyimpan barang itu sekarang ada dua Pak. Gudang penyimpan barang yang terpakai. Itu. Selain ada gudang barang yang tidak terpakai. Kan biasanya orang memahami hanya satu, bahwa kalau gudang barang ini barang bekas. Padahal yang lebih harus diamankan barang yang bisa terpakai, toh Pak? Iya. Ada ya Pak ya? Ada Pak ya. Ada dua tempat. Oh iya, bagus. Ada yang sudah betul-betul tidak terpakai, kita sisihkan di tempat Betul. Nah, itu sendiri yang juga. Ya,
Jadi itu ya, pemanfaatan sarana prasarana itu bisa optimal kalau ada gudang, ada kontrol, Pak. Kalau nggak ada gudang kontrolnya, ya amburadul di mana-mana gitu loh, Pak. Akhirnya hilang. Jadi itu. Bahkan itu warga sekolah mendukung ya, Pak ya, semuanya. Mendukung, Pak. Kontrol Kawan barang gitu. ya. Mendukungnya bentuknya apa, Pak? Dukungan kontrol barang. Ya, salah satunya kan tertib kalau mengambil dan mengembalikan dicatat. Bagus. Ada buku ada catatan buku ini ya, Pak ya. Iya. Mengambil barang, meminjam barang gitu ya, Pak ya. Iya. Ya. Itu harus penting sekali, Pak. Itu karena gini, Pak, kebanyakan kalau tidak ada buku kontrol pengambil dan peminjam barang, tahu-tahu nggak ada barangnya. Siapa yang ngambil terakhir nggak tahu. Iya. Susah kita nyari. Jadi itu buku Menelusurnya. kontrol barang ini sekali lagi sangat penting, Pak, buku kontrol barang, peminjam barang, apapun. Jadi termasuk ini kalau sekarang saya di Karanganyar kita kembangkan sampai buku kontrol peminjam buku buku induk. Ya, buku induk itu harus dikontrol, Pak. Siapa yang ngambil untuk diisi, siapa yang minjam. Karena buku induk sampai hilang, udah sirna ini story kita gitu loh, Pak. Itu sampai ke situ. Iya, Pak ya. Nanti bisa dikembangkan di situ. Mungkin inspirasi bahwa buku induk juga ada kontrolnya sebagai peminjam, pemakai, pengguna barang semua. Oke. Sudah 31, 32 aja, Pak, kita. Biar cepat. Kita selesaikan, nanti kita saling berkomunikasi. Pak Kepala, selama ini biaya anggaran RAPBS atau ARKAS dirapatkan ya, Pak ya? Iya, Pak, rapatkan. ARKAS rapat, nggih. ARKAS rapat. Terus penggunaannya juga transparan, Pak? Insya Allah transparan. Sesuai dengan apa, Pak? Ini sesuai dengan rencana. Betul. Penggunaannya sesuai dengan rencana, nggih, Pak, nggih. Taati rencana. Di SPJ kan, Pak? Iya, SPJ kan. SPJ kan. Di SPJ kan ya. Baik. Di SPJ kan. Oh iya, dari anggaran itu yang paling besar untuk anggaran apa, Pak? Provinsi penting. Di tahun ini kami yang banyak kami anggarkan di persediaan dan pemeliharaan, Pak. Wih. Pemeliharaan itu karena sering tidak dipakai atau tidak dikunjungi, karena itu ternyata malah banyak yang rusak. Oh gitu ya. Seperti cat yang mengelupas, kemudian kursi yang banyak dimakan bubuk itu, rayap nih, Pak. Itu banyak sekali malah. Kalau tempat saya bubuk itu ini malah susu ya. Apa itu namanya? Rengat. Oh gitu ya. Humor Pak Sarwis ya. Ya betul, tidak apa-apa, Pak. Jadi betul itu, Pak, kenyataan seperti itu di sekolah kami. Oh gitu ya. Mungkin dulunya buatannya masih kualitasnya jelek atau bagaimana itu ternyata tidak dipakai digunakan, maka banyak kita keluarkan untuk pemeliharaan meja kursi dan juga gitu ya, tembok-tembok itu. Pembelajarannya malah murah, Pak Sarmiji. Iya, pembelajarannya, Pak. Gimana? Pembelajarannya malah murah ya ini. Iya, mulai malah. Nah, karena tidak dipakai. Gitu. Cuma internet, penambahan internet itu, Pak. Tapi yang paling besar memang di pemeliharaan. Penambahan internet. Guru-gurunya diberikan kuota enggak itu, Pak? Kalau kuota kan sudah dari pemerintah. Oh, enggak ada tambahan ya? Enggak ada dari. Oh ya. Belum mampu, Pak. Inginnya memberi. Juga sama apa itu? Sama Dinas Pendidikan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Oh, enggak boleh. Dianggarkan untuk guru tidak boleh, Pak. Oh, gitu ya. Ya udah. Enggak. Tapi kan ini bisa ya bagus lah. Tapi pembelajarannya taat sesuai dengan jadwal ya, Pak ya, sehingga efisien, nggih. Siap. Ya, pernah diperiksa oleh auditor dari Itbil atau dari perencanaan, Pak? Biasanya kami dari DPPKAD, Pak, dari kabupaten. Dari apa, Pak? Coba ulang. Diperiksa? DPPKAD.
dan Sebentar, juga diperiksa. inspektorat biasanya. Nah, inspektorat. Sudah ya Pak ya? Nah, itu pun lewat Korwil. Nah, cara BKK, kerjasamanya. BKK, DPPKAD, DPP, Dinas Perencanaan dan apa itu? Pokoknya daerah yang terakhir. daerah. Ya, Ya. ya itu kaitannya keuangan daerah. Ya. Oke, artinya itu sudah sangat dan lengkap ya Pak ya 3 tahun terakhir, Ki? Insya Allah lengkap. Oke. SPJ-nya lengkap 3 tahun Ya. terakhir. Oke, SPJ lengkap. 33 Pak. Wah ini semoga nanti 3 pertanyaan lagi selesai. Ini. Sekolah Bapak melaksanakan pengembangan potensi anak ya baik secara fisik dan psikis ya Pak ya. Nah lewat ekstra, betul Pak? Iya Pak. Iya. Ekstranya apa saja Pak? Ya seperti saya sampaikan tadi, Tadi ya, ada seperti ekstra depan ya, pramuka, lari dan ya. sebagainya tadi ya, olahraga Betul. pramuka. Iya Pak. Ya, ya. Udah berarti saya nggak mengulang karena ada pertanyaan terulang ini. Kemudian paling banyak atau anak seluruhnya boleh ikut gitu Pak, atau anak sesuai dengan bakatnya Pak? Kalau pramuka memang wajib semua Wajib. ikut. Kalau yang lain memilih sesuai dengan bakat minatnya. Oh gitu. Dan itu bisa terpenuhi ya Pak ya? Oke. Oke. Ya. Kalau terpenuhi. Ya. Tadi juaranya sudah ya Pak ya? Ya. Ya sudah. Terus ke 34 Pak. Pak Sarwiji, untuk layanan konseling Pak, Ya Pak. yang dilayani apa saja Pak? Ketika ada siswa yang bermasalah misalnya, Pak. Masalah sering tidak masuk sekolah atau pada masa pandemi ini biasanya mereka sering terlambat dalam mengumpulkan tugas, bahkan sama sekali tidak mengumpulkan tugas. Nanti kita lewatnya apa itu WA, Pri dengan orang tua, kemudian memberikan masukan dan sebagainya tentang anak itu pada orang tua, nanti dibantu dengan orang tua. Kalau saat pandemi itu kita pakainya cara itu Pak. Dan masalahnya ya hanya itu. Biasanya mereka terlambat dalam mengumpulkan tugas. Dan bahkan tidak pernah mengerjakan tugas juga ada. 1-2. Saya sebentar Pak, saya tambahnya itu Pak. Tadi kan yang hanya di konseling hanya siswa bermasalah. Bagaimana dengan anak yang berprestasi Pak? Dibiarkan saja Pak? Karirnya dikembangkan. Nah, apa itu seharusnya karirnya. konseling itu diberikan keduanya Pak. Anak yang berprestasi lebih dan anak yang kurang berprestasi atau bermasalah. Dan Ya, bimbingan itu. karir. Nah, ya itu ya Pak ya. Nah, ini bimbingan belajar Pak. Jadi jangan dikira anak pinter nggak punya masalah itu kurang pas Pak. Justru dia banyak masalah karena banyak berpikir. Beda dengan yang ini malahan kalau ini ya ini yang agak pendapat yang kurang harus kita kembangkan Pak, bahwa bimbingan konseling itu harus mencakup anak yang kurang atau bermasalah dan anak yang prestasinya luar biasa. Ya, berikutnya Pak Kepala, sebentar Pak Kaswanto, maaf. Pak Kepala juga melakukan bimbingan konseling? Iya Pak. Ada bukunya Pak? Ada programnya Pak? Ya, yang sekolah yang kemarin ada Pak. Program kepala sekolah, program kepala sekolah bukan program guru ya? Iya, program kepala sekolah termasuk catatan bimbingan yang diberikan kepada anak-anak itu ada semua Pak. Ada ya? Ada. Ya. Pernah ada masalah Pak? Pernah ada yang sampai maksudnya kasus ini sampai ke kepala sekolah? Kalau selama saya nggak ada Pak, belum ada. Gitu. Sebelumnya? Sebelumnya ya ada catatan sedikit ada hanya. Oh, bisa diselesaikan di sekolah guru ya? Iya, ya. Oke. Bapak Kaswanto silahkan Pak.
Pak Kas. Pelayanan konseling yang di bidang akademik tadi dari Pak Sarwisi sudah menyebut-nyebut tentang keterlambatan dalam pengerjaan tugas. Kemudian yang terakhir di bidang pendidikan untuk lanjut ke dan karir, bagaimana itu Pak? Yang untuk karir biasanya kita beri tugas tambahan, Pak. Kita jadi pengayaan nanti kalau gitu. Biasanya yang lebih lebih membutuhkan pemikiran, mereka lebih berpikir kembali, Pak. Tingkatan. Kalau karir kan di SD kan Enggak ada. Bapak nggih? Enggak, ya. Untuk SD karier memang tidak ada, Pak. Belum nggih. Ya. Paling Tapi- ya bimbingan arah ke lulusan mana yang harus Iya. kita harapkan itu. Oke. Kalau karir. Ya, bagaimana anak bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, lebih baik gitu. Nggih, kita arahkan ke sana. Iya. Khususnya itu. Oke, gitu Pak. Kemudian ini Pak, bimbingan konseling yang berkaitan dengan anak-anak yang berprestasi Pak. Misalnya tadi kalau anak berprestasi akademik suruh ikut les biar nanti berprestasi lagi untuk ikut lomba. Mungkin untuk anak yang memiliki prestasi olahraga apa yang dilakukan sekolah Pak? Pak Gun, Olahraga, Pak Gun. yang kita ikutkan klub yang kemarin itu. Oke, terima kasih Pak. Untuk anak-anak kami yang dulu jadi di sekolah prestasi, terutama di sini ada anak-anak yang sepak bola. Iya, betul. Yang sepak bola itu di sini ada SSB, Pak. Oh gitu, masuk SSB nggih. Jadi bagian mereka ikut ke sana. Kami juga menyupport yang terkait dengan apa kemarin sekolah juga ada kontribusi suatu ketika kalian tanggung oleh sekolah biaya katakanlah hadir 10.000 atau berapa dan itu dari sekolah. Oh gitu ya. Ya. Begitu Pak. Ya bagus, sip. Jadi ada kerjasamanya Pak Gun? Iya. Ada kerjasama ya. Ada kerjasama untuk ini loh Pak. Biasanya sekolah lebih baik ada kerjasama dengan klub-klub itu. Jadi kalau ada anak pinter disarankan masuk ke klub-klub itu kan. Nanti sekolah tinggal tinggal ini OT aja buatnya. Ya, menambahkan Pak, untuk itu di kami juga pernah ada di sekitar lingkungan sekolah itu ada yang pernah juara lari maraton sampai tingkat Jawa Tengah itu. Nah kayak gitu itu anak-anak yang juara itu yang pernah ikut Popda itu kita ikutkan mereka berlatih di situ. Nah kayak gitu Pak, bagus. Jadi itulah penyaluran bakat ya, mendukung pengembangan diri dan prestasi siswa. Oke, secara berkelanjutan itu seperti itu Pak. Jadi agar ada ini. Ya semua itu mendapat dukungan yang baik ya Pak ya, Pak Kepala Sekolah, Pak Guru, lingkungan gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Nomor 35 Pak. Semoga ini yang terakhir pertanyaan saya. Lebih 5 menit. Bapak sekolah, Bapak mampu melakukan penjaminan mutu ya internal. Apakah Bapak mengerjakan bagaimana cara Bapak untuk melaksanakan penjaminan mutu, Pak? Ya, salah satunya dengan melakukan evaluasi diri, Pak. EDS ya, penjaminan mutunya dengan EDS, betul. Sudah dikerjakan, Pak? Ya, alhamdulillah bersama teman-teman kita kerjakan untuk evadirnya. Dengan EDS. Ada selain EDS? Dengan apa penganggaran di lewat RKS itu, Pak? Oh, enggak. Kalau mutu, ayo. Sekali selain EDS apa, Pak? Dengan melakukan apa penilaian kinerja guru. Ya, PKG boleh. Ada lagi, Pak? Ada? Termasuk dengan penilaian apa dengan SKP-nya.
SKP-nya boleh ada. Yang penting sekali dengan dari LPMP, Pak. Rapot. Yang rapat mutu itu Pak maksudnya? Iya, rapot mutu, Pak. Iya. Bahasanya ini. Ya rapat kan? mutu. Iya. Rapot mutunya sudah dicek, Pak. Sudah. Diverifikasi. Iya. Ya, itu sangat penting sekali ya Pak ya, rapot Iya, mutu. rapot mutu. Jadi kita yang di Jawa Tengah itu dengan ini rapot mutu. Nah, Iya. Pak Sarmiji tahu nggak rapot mutu? Pak, Tahu. tahu apa Pak? Ya tentang penilaian mutu sekolah. Nah, sedikit jauh kenal nggak itu katakan SNP, SNP kalau sudah SMP, SNP. Standar Nasional Pendidikan. Nah, itu sudah nilainya berapa Pak? Tahu nggak? Pernah baca nggak? Pernah didiskusikan nggak? Belum pernah diskusi. Kalau nilainya, nilai rapotnya itu pernah lihat sekali itu Berapa? untuk rapat mutu. Berapa itu? Lupa Pak. Nah, Pernah lihat baru sekali. buka. Ayo Pak Apa Kepala, itu? Pak Membuka Kepala, yuk. sekali. Pak Kepala. Apalagi Halo. Pak Kepala baru saja. Ayo Tentang SNP, nilainya. 8 SNP-nya. SNP. Sampai bintang berapa Pak SNP itu? Kalau di sini kan saya belum ngerti, tapi kalau Sama Pak. Nah, se-Jawa Tengah itu. iya. Oh, bintangnya toh. Itu Bintang ya. 4 kalau salah Pak ya. Oh, pede saja ya atau enggak? Oh, Iya Pak, oh, udah. Nah, iya. jadi itu ya. Nah, itu baru SNP Pak. Nanti bisa dikembangkan lagi, gitu ya. Jadi tolong Pak Kepala, berarti ini sedikit informasi agar dilakukan verifikasi rapot mutu bersama guru ya Pak ya. Iya. Ya, karena gini Pak, ini guru harus tahu Pak permasalahan ini. Nah, kita lihat di rapot mutu, pervalnya harus dilakukan bersama. Perval itu harus Oke. bersama Pak. Guru, kepala sekolah, komunitas sekolah. Nanti akan terlihat nilainya yang masih rendah apa, gitu. Ya, perval, Iya. rapot mutu. Ya ini mungkin Pak, nanti tanya saja rapot mutu ini ke Bapak pengawas gitu ya. Kalau Bagaimana yang, Apa Pak? Kalau yang kemarin kan saya baru buka yang setelah timur itu kan 87 itu saya. Iya. Rapot mutunya. Nah, di sini belum buka ya. Ya nanti dibuka sekarang. Ya ini yang apa nih? Wilono 3 masih. Iya. Setelah yang lama saja. Iya. Kertas 1. Karena rapot mutu EDS ini nanti digunakan untuk pedoman menyusun apa Pak? EDS digunakan pengembangan sekolah. ya RKA, RKS, RKAS. ya. RKA itu rencana kerja dan anggaran, RKS ya Pak ya, atau RPS. Begitu nggak Pak? Jadi harus dari situ Pak untuk menyusun program sekolah ini. Ya, nanti kemudian akan diadakan setelah di perval mesti ada kegiatan evaluasi ya, dan tindak lanjut gitu nggih Pak? Nah, ini jadi tolong lakukan evaluasi program dan tindak lanjut ini catatan nomor 35 ini. Ya Pak, makasih. Ya. Insya Allah kita tindak lanjuti. Ya, nanti gitu ya. Baik, saya kira itu hari ini yang saya sampaikan Pak Parmin. Kita lanjutkan besok. Saya kira dari saya cukup dan Pak Kaswanto. Untuk itu mohon diri dulu. Terima kasih. Ada kekurangan, ada tutur kata saya. Baik saya dan Pak Kaswanto. Mohon maaf bila tidak berkenan. Besok berjumpa lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.